This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Kak Stevi. Hai Kak Fani. Adik-adik, ayo temukan kata pada huruf-huruf di kotak ini. Sebentar ya Kak, aku coba temukan M, U, J, I, Z, A, T. Ya betul, pasti mujizat. Wah, hebat banget Kak. Cepet sekali Kakak menemukannya. You are so smart. Oh ya Kak, apa sih arti kata mujizat itu? Adik-adik juga ingin tahu tuh. Oke, mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Wah, thank you Kak. Sekarang aku mengerti arti dari kata mujizat. Yuk kita saksikan seperti apa Allah melakukan mujizat itu bisa pada manusia. Kalau begitu, yuk kita ikuti ibadah online yang super keren, Star Kids. I'm ready. Yuk adik-adik konsentrasi ya. No food and drink ya, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mendengar saat kita menyanyi, memuji, dan menyembahnya. Yuk semangat ya. Adik-adik, ayo beri semangat pada teman-temanmu melalui chat di YouTube ini. Yuk tulis, thank you God, Jesus loves you, semangat, dan lain-lain. Lalu klik like dan subscribe dan share link online Star Kids ini. Adik-adik, let's pray. Allah yang baik, kami datang kepadamu, kami siap beribadah kepadamu. Kami mengundang Engkau hadir bersama kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami siap mendengar suara-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Let's sing and dance for God. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory
because of His joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world. A guardian angel was watching. That's what the priest who was behind the wheel of this white car is saying about the heart-stopping moment an SUV flew right over him. Les Trent has more on this leap of faith. There's no other way to describe it. It truly is a miracle. A heart-stopping moment as an SUV goes airborne, flying over a car driven by, you won't believe it, a priest on his way to church. I do believe it's a miracle and that God's hand was in it some way. 87-year-old Father John Bach was in the white Hyundai on his way to 9 a.m. Sunday Mass. The driver of the SUV is said to have experienced a seizure and lost control. All of a sudden, I sensed something go by me, but I didn't really see it. He had no idea what had happened and went on to deliver Mass at St. Andrew's Catholic Church in Milford, Ohio. Our Father, who art in heaven. It wasn't until after church, when he joined some friends for breakfast, that a police officer who had responded to the scene showed him the surveillance video. What did he think? Oh my God. OMG is right. Father Bach is not only a priest. For 18 years, he taught high school physics. So when he analyzed the video, he noted the pole that the driver hit. He hit it so perfectly that it sprung him up in the air like a pole vaulter. One more touch of irony. On the day of the accident, Father Bach was celebrating the Feast of the Guardian Angels. Perhaps a guardian angel has something to do with it. Maybe so. Father John says the young man in the SUV was checked out at a hospital. He's going to be just fine. Wow! It is a miracle. Yes, it is a miracle. Mujizat banget ya, Kak. Karena hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Kalau dilihat video tadi, harusnya kan terjadi tabrakan yang bisa membawa kematian. Betul sekali. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal yang manusia tidak dapat lakukan. Itulah mujizat, miracle. Dan ada banyak mujizat yang Allah lakukan dan dicatat di dalam superbook kita, Alkitab. Wah, mukjizat apa nih Kak Reti yang terjadi di Alkitab itu? Oke, sebelumnya nih, Kak Reti mau tanya. Di masa Natal ini, apakah Kak Olivia dan juga tentu adik-adik memiliki keinginan? Tentu dong. Di Natal kali ini, aku ingin bisa mengembangkan usaha kueku menjadi lebih maju lagi, Kak. Oh, that's very good. Kalau adik-adik, apa nih keinginannya? Oh, mainan katanya, Kak. Oh, ada nih Kak yang ingin punya smartphone. Oh, ada yang ingin supaya Papa punya usaha baru. That's good. Ada lagi nih Kak, ada yang ingin sembuh dari sakit. Oh iya, betul. Kak Olivia, terima kasih. Dan adik-adik, terima kasih ya sudah memberitahu keinginannya di hari Natal nanti. Memang adalah baik dan boleh-boleh saja setiap kita memiliki keinginan. Tetapi mari kita serahkan keinginan kita kepada Allah, Sang Pembuat Mujizat. Tuhan Allah tahu yang terbaik untuk kita semua. Yes, amin.
Aku percaya pada Allah, sang pembuat mujizat. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 5-25 dijelaskan ada pasangan suami istri yang telah lama sekali menantikan keturunan atau anak. Mereka ingin sekali memiliki anak. Oh, jadi walaupun mereka sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Kasihan juga ya, Kak? Ya, sebetulnya mereka mengasihi Tuhan dan bahkan melayani Tuhan dengan setia. Tetapi apa yang mereka nantikan dan doakan tak kunjung datang. Sementara mereka belum menerima apa yang mereka inginkan itu, mereka tetap memiliki sukacita dan tetap melayani Tuhan dengan setia. Di dalam Lukas 1 ayat 5-7 dijelaskan seperti ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hebat sekali ya, Kak. Zakaria dan Elisabet tetap hidup menurut segala perintah Tuhan dengan sangat setia, walaupun keinginan mereka belum terwujud. Biasanya kan ada saja ya, Kak, yang menjadi marah-marah pada Tuhan karena keinginannya tidak terwujud. Ya, tuh. Tetapi Zakaria tetap bersuka cita dalam segala keadaan, sekalipun ia belum menerima jawaban doanya. Adik-adik, bila keinginanmu belum kalian terima, ayo belajar untuk tetap bersuka cita. Karena Allah selalu menepati janji-janjinya. Mungkin kita harus menunggu cukup lama, tetapi apa yang Allah janjikan pasti akan Allah tepati. Setuju, Kak Reti. Aku mau menunggu dengan sukacita. Zakaria dan Elisabet, kakak yakin mereka tentunya berdoa dan berdoa supaya Allah memberikan anak bagi mereka. Bisa saja mereka juga sementara mereka menunggu, mereka merasa sedih sekali. Karena ya pada masa itu akan dianggap memalukan bagi mereka yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai keturunan. Sedih sekali ya. Sudah tidak bisa mempunyai keturunan, dianggap hal yang memalukan lagi. Wah, pasti mereka sering dihina-hina ya, Kak, oleh orang-orang. Ya, suatu hari Zakaria menjalankan tugas sebagai imam di Bait Allah. Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan melakukan tugasnya. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan meja pembakaran kemenyan, dan ketika Zakaria melihat malaikat itu, ia bingung dan ia ketakutan. Hah, ada malaikat yang menampakkan diri pada Zakaria. Tentu ini sangat mengejutkan dan sangat menakutkan ya, Kak. Karena tiba-tiba mengalami penampakan seorang malaikat. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dari kekagetan dan ketakutan yang luar biasa, aku yakin sekarang sudah tidak takut lagi. Karena ada berita sukacita yang telah dinanti-nantikan selama ini. Ya, betul. Lalu malaikat itu katakan, engkau akan sangat gembira dan banyak orang akan bersukaria bila anak itu lahir nanti. Ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sejak lahir, ia akan dikuasai oleh Roh Allah.
Ini merupakan suatu mukjizat, Kak. Zakaria dan Elizabeth yang sudah lanjut umurnya dan yang tidak bisa punya anak, sekarang diberitahu akan mempunyai anak. It is a miracle. God hears their prayers. Allah mendengar doa mereka. Lalu Zakaria bertanya, bagaimana saya tahu bahwa hal ini akan terjadi? Tanya Zakaria kepada malaikat itu. Aku sudah tua dan istriku sudah tua. Malaikat itu menjawab, aku Gabriel. Aku melayani Allah dan dialah yang menyuruhku menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa yang aku katakan akan terjadi pada waktunya. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan ini terjadi. Oh, jadi Zakaria menjadi bisu alias tidak bisa berbicara ya? Sementara itu, orang-orang yang bertugas sebagai imam lainnya, mereka menunggu di luar. Mereka terus menantikan Zakaria. Mereka heran mengapa Zakaria begitu lama di dalam rumah Allah. Dan pada waktu Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Ia terus saja memberi isyarat dengan tangannya dan tetap bisu. Maka orang-orang pun tahu bahwa Zakaria sudah melihat suatu penglihatan di dalam rumah Tuhan. Setelah selesai tugasnya itu di dalam rumah Tuhan, Zakaria pun pulang ke rumah. Cara-cara yang Allah lakukan kadangkala tidak dapat kita mengerti ya Kak, apa maksud dari semua ini. Tetapi yang pasti Allah adalah Allah yang melakukan mukjizat dan apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Setuju adik-adik? Amin Kak Olivia, puji Tuhan. Dan benar nih, setelah beberapa waktu kemudian Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Semua bersukacita melihat dengan jelas bahwa Allah adalah sang pembuat mukjizat. Yuk kita lihat ya dengan sukacita bagaimana Zakaria dan Elizabeth bergembira dalam tayangan ini. The Lord has blessed you with a healthy boy. Healthy? I'll say. He practically climbed right out of me. And his name is to be Zachariah? A fitting name for such a special child. No, his name will not be Zachariah. His name is John. Elizabeth, there is no one in your family by that name. It doesn't matter. He's your only child. He must carry his father's name. My dear, Zachariah is a priest. That does carry some obligation to adhere to the custom. John! Oh my! His name is John! Zachariah! My boy's name is John. That's right, his name is John. Not Zachariah, David, Mark, or Luke. His name is John. I know you think I'm bad. That's how I name the lad. I'm not to blame. God chose the name for my boy John. The rest has done him good. For these past 9 months, my speech has been for bad. Grunting, barking, clapping, moaning, you must think me mad. Now my tongue's set free, how can you disagree? There's no need to pick apart my family tree. The Lord is with the child. Praise the Lord, He's come to redeem us. He's remembered His promise of long ago. He'll raise a horn of salvation, the Messiah of whom the prophets foretold. Careful with the baby! And now you, my child, will go before the Lord,
As a prophet of the Most High, you prepare his cause. All that you will say will teach us all the way to save us through forgiveness of our sins. The sun will shine down upon us who live in darkness, the shadow of death. His light will illuminate our footsteps and guide us to the path of peace. My boy's name is John. That's right, his name is John. Not Zachariah, David, Mark, or Luke. His name is John. And so you understand. Look here, I raise my hand. I promise I will never doubt the Lord again. Dear Rabbi, is there a prayer to shut him up? His name is John. Oh yes, bahagia sekali aku melihatnya. Betapa sukacitanya menerima apa yang diinginkannya di tengah kemustahilan. Sesuatu yang mustahil berubah menjadi kenyataan. Mukjizat terjadi. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah adalah sang pembuat mujizat, miracle worker. Allah menjawab doa Zakaria dan Elizabeth. Allah juga sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia, tetapi Allah berikan bagi adik-adik. Kakak percaya doa Kak Olivia dan doa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan Allah jawab sesuai dengan kehendaknya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba bacakan di dalam Lukas 1 ayat 37. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Luke 1, verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau firman Tuhan dengan jelas mengatakannya, mari kita mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Adik-adik, yuk dengan Kak Reti juga kita sama-sama serahkan segala keinginan kita kepada Allah dan percaya bahwa Allah juga akan melakukan mukjizat bagi kita semua. That's it! Dalam masa Natal ini, percayalah bahwa akan ada mujizat dalam hidupmu. Karena Allah sanggup melakukan hal yang ajaib bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ayo, kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita dengan sukacita. Let's sing it! Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4a. Kakak ajak adik-adik berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan mujizat. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih. Sungguh terbukti bahwa Engkau adalah Allah yang melakukan mujizat. Kami mau percaya Tuhan, itu pun dapat terjadi dalam hidup kami. Oleh karenanya, kami mau menyerahkan seluruh keinginan kami ke dalam tangan Tuhan.
Ya Allah, kami juga ingin bersuka cita karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang melakukan mukjizat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oh, sekarang aku mengerti. Allah sanggup melakukan mujizat. Ya benar, Allah sanggup melakukan mujizat bagi kita semua. Allah sungguh mengasihi kita semua. Yes, puji Tuhan. Oke, sekarang yuk klik subscribe, klik like, lalu share link Star Kids pada teman-teman di sekolah, di rumah, dan di grup WA adik-adik ya. Mari kita mempercayai bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Ayo join Zoom Anak Berdoa, Minggu 11 Desember jam 5.30 sore. Adik-adik, pastikan hadir dalam acara Natal Star Kids My Dream pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 9 di Pasir Koja. Ayo daftar melalui QR yang tersedia. It's quiz time! Ceritakan dengan singkat mujizat apa yang adik-adik alami. Contoh, Allah menyembuhkanku dari penyakit asma. Dan masih banyak lagi mujizat lainnya. Oke? Kirimkan langsung jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Hadiah bagi pemenang akan dikirim langsung ke rumah. Oh ya adik-adik, tentu ibadah secara langsung sangat seru. Ayo ajak papa dan mama untuk hadir dalam ibadah onsite. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Memberi persembahan adalah ibadah kita kepada Allah. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Hebat! Adik-adik sudah mengikuti ibadah online sampai akhir. Tetap semangat dan tetap setia ibadah ya. Pastikan adik-adik selalu berdoa dan membaca firman Tuhan supaya imanmu semakin kuat. Sampai minggu depan. God bless you. Bye-bye.